Hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan bersama-sama melakukan saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Semua Baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami semangat dan sukacita. Kami mau mengawali hari ini Tuhan dengan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan melalui firman Tuhan, buat kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Miss minta kalian siapkan buku saat teduh dan juga buku Alkitab kalian ya. Oke, hari ini saat teduh kita terambil dari halaman 29 dengan judul Seandainya Saja. Lalu kalian buka juga Alkitab kalian dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Nah, Miss rasa untuk Alkitabnya tidak bisa kita baca semuanya dari ayat 1 sampai 10 ya. Jadi Miss minta kalian tetap baca di rumah bagaimana kisah kematian Yesus ya. Di situ ada tokoh yang bernama Yudas ya. Nah, di buku 1 teduh kalian halaman 29. Coba kalian lihat sama-sama, kalian baca secara sungguh-sungguh nanti setelah ini. Dan Miss merasa bangga kalau kamu ternyata sudah membaca sehari sebelum kemarin atau tadi sebelum kita memulainya. Jadi di sini kisah tentang Yudas diangkat. Bagaimana dia ketika itu berkhianat kepada Yesus ya. Dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dia melakukan sikap ketidaksetiaan kepada gurunya yaitu Yesus Kristus. Pada saat itu ketika dia tahu ternyata apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang fatal, dia menyesal. Tapi apa hasilnya? Apakah penyesalan itu memiliki hasil yang bisa ditoleransi? Tidak. Pada saat dia melakukan kesalahan itu, Tuhan Yesus akhirnya mendapatkan hukuman, dihukum mati. Nah, memang secara firman Tuhan ya, secara Alkitabiah, memang ini sudah ditentukan oleh Allah bahwa Yesus harus mati disalibkan. Tetapi ada tokoh Yudas di dalam kisah kematian Yesus ini yang menjadi pelajaran buat kita yang memang sudah Allah tentukan untuk menjadi tokoh yang harus kita jadikan sebagai peringatan, yang Tuhan jadikan sebagai peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tidak setia, pengkhianat ya. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi murid yang setia. Yang ketiga, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu dengan terlebih dahulu dipikir, terlebih dahulu dipahami dulu apa yang akan kita lakukan itu efeknya positif atau negatif. Sehingga kita ketika mau mengerjakan sesuatu betul-betul mempertimbangkannya dengan baik, sehingga tidak akan terjadi penyesalan seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Nah, tokoh ini bukan tokoh yang mau kita contoh, tapi justru kita mau jadikan sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh seperti tokoh Daud dengan sikapnya yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik ya. Dia juga dikenal dalam Alkitab bahwa materialistis
ketika Yesus waktu itu mau diurapi oleh perempuan yang menghampiri Yesus pada saat itu mau menyembah Yesus, dia katakan, wah rugi amat, untuk apa itu minyak wanginya dipakai untuk mencuci kaki Yesus atau mengurapi kaki Yesus, kalau dijual bisa ada uang nanti untuk begini. Nah, itu sikap yang tidak baik juga. Seseorang yang melayani Tuhan tidak boleh kita nilai dengan mata kita sendiri. Kita harus melihat bagaimana ketulusan seseorang. Jadi banyak sekali yang tidak perlu dicontoh dari sikap Yudas, ya. Jadi kita harus menjadi anak yang setia, menjadi anak yang tidak berkhianat, menjadi anak yang apa tadi dikatakan, yang pertimbangkan segala sesuatu dengan baik sebelum kita melakukannya sehingga kita tidak mengalami penyesalan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan di saat teduh kita hari ini. Bisa harap kalian tulis tanggal dan juga kalian isi di halaman 30 serta jangan lupa untuk meminta tanda tangan orang tua. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami hari ini terhadap tokoh Yudas Iskariot yang sudah menyalibkan Yesus, yang sudah melakukan pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Itu tidak perlu kami contoh Tuhan, justru sebagai pelajaran bagi kami bahwa kami harus menjadi orang yang setia terhadap Tuhan, setia terhadap orang tua, setia terhadap orang yang kami kasihi dalam hal yang positif, dan juga kami tidak boleh mencontoh sikapnya yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik sehingga dia mengalami penyesalan yang fatal, penyesalan yang luar biasa dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami belajar, ajari kami untuk menjadi lebih dewasa, mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan, dengan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, mau belajar, mau sungguh-sungguh dalam sekolah kami, sehingga nantinya juga kami tidak akan menyesal. Inilah hidup kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.